yang akan kita launching di Ramadan ini, insya Allah bukan hanya tidak hambar lagi, bukan hanya makanannya gurih, bukan hanya bacaannya gurih, tapi kita bisa merindukan. Bahkan ketagihan membaca Al-Quran itu setiap hari. Kebayang gak sih, anak kita di rumah gak usah disuruh-suruh ngaji, mereka sendiri yang sadar ambil Quran habis maghrib, duduk di musola rumah kita, di ruang tamu, baca Al-Quran tanpa kita suruh. Itu artinya sudah ketagihan. Ya, kita pulang kerja walaupun badan kita capek, tapi kita rindu banget buka Al-Quran, kita baca Al-Quran. Maka lewat program insya Allah yang akan kita launching di bulan Ramadan ini, saya ingin membimbing Bapak Ibu dan keluarganya, bukan hanya diri sendiri, tapi keluarganya, bukan hanya berpindah dari kondisi yang tadinya jauh dari Quran, kemudian dekat, bukan hanya dekat, tapi kita ingin bikin bagaimana lewat program itu kita bisa merindukan Al-Quran setiap saat, bahkan kita ketagihan baca Quran setiap saat. Ini wajah-wajah yang ketagihan baca Quran udah kelihatan di sini. Bu Lina, beliau itu Masya Allah Ketua Lajnah Muslimah di Malaysia, Masya Allah. Ya, tapi tawadhu sekali. Belajar Al-Quran itu tiada henti, ya kan? Nah, di sini kelihatan lagi wajah-wajah yang udah kecanduan baca Al-Quran. Bukan kecanduan alkohol, ya. Kecanduan baca Quran, ya. Ada Bu Nur Saadah, suami istri sama Pak Suparman itu, ya. Masya Allah. Nah, karena setiap kali kita adakan program, beliau-beliau tadi hadir selalu. Itu tandanya apa? Sudah nagih, pengen ngaji lagi gitu ya. Nah, Masya Allah, ayah bunda, bapak ibu yang disayang Allah, ini insya Allah akan sama-sama kita usahakan, dan saya akan bantu Anda nanti dalam satu hari berpindah dari yang tadi ngaji itu terburu-buru, ngaji itu mungkin hambar, baca Quran mah baca tapi nggak nyampe ke hati. Saya baca buat diri saya sendiri, anak saya susah diajak ngaji. Nanti insya Allah sekeluarga kita nanti akan bantu supaya menghidupkan rumahnya dengan Al-Quran, rindu setiap hari baca Quran, bahkan nagih. Ya, programnya insya Allah adalah program Soulful Quran spesial Ramadan. Ya, nah kabar baiknya kita belum publish program ini. Kenapa? Karena saya selalu prinsipnya ngomong sama Kang Prima, sama teman-teman, sama tim, jangan pernah kita launching program kalau jamaah kita belum dikasih tahu. Ya. Program Soulful Quran ini saya launching pertama sekali kepada anak saya usia 5 tahun. Kemudian kepada istri saya, kemudian kepada mertua saya, kemudian kepada jamaah simaan, ya kan? Kemudian kepada siapa lagi? Peserta Soulful Quran batch pertama. Nah, saya juga ingin batch 2 nanti sebelum follower dan subscriber yang sebanyak itu tahu ini programnya, ya kan? Saya kepenginnya jamaah yang udah belajar sekarang itu dapat info lebih dulu, supaya orang-orang yang udah benar-benar istiqomah belajar bersama kami, ini kami berikan bantuan lebih awal, kayak gitu. Kata di dalam Al-Quran disebutkan wa ashiratakal aqrabin. Ya, ajak orang-orang yang paling dekat dulu. Dan saya merasa Bapak Ibu yang diundang malam ini, bayangin malam ini nggak ada posternya kan, nggak ada acara malam ini acara apa gitu ya, semuanya dapat undangan. Ini undangan spesial. Karena saya merasa orang-orang spesial yang selalu belajar lewat konten-konten kami, yang selalu belajar lewat program-program kami. Makanya kami undang lebih awal untuk mendapatkan program ini. Kami launching malam ini pertama. Ya, program menjadi rindu bahkan candu membaca Al-Quran setiap hari. Dan yang spesial di Soulful Quran Batch 2 ini, programnya bukan cuma 1 hari, tapi 3 bulan. Jadi 1 hari pelatihan trainingnya, kemudian ada mentoring online-nya 3 bulan. Selama 3 bulan itu saya akan pantau keluarga Anda ngaji nggak di rumah. Nanti saya tanya satu-satu, ini keluarganya Pak Sardikan udah ngaji belum nih hari ini gitu ya. Aduh, jadi menakutkan Ustaz. Enggak, kita mah nanti ada caranya biar nggak menakutkan, bahkan sambil bermain. Ya, nanti kita bocorin. Ini ada sesuatu yang baru, sambil main tapi bisa ngaji gitu. Kenapa bisa candu? Karena anak tadi itu fun ketika baca Al-Quran. Nah, nanti kita bocorin seperti apa konsepnya di Soulful Quran yang kedua ini. Ya, insya Allah kita adakan di tanggal 7 Maret 2026, bertepatan dengan 17 Ramadan, tanggal di mana Allah turunkan Al-Quran.
Tanggal 7 Maret hari Sabtu weekend di Jakarta insya Allah. Tepatnya di Hotel Tavia Heritage Hotel. Kita cari hotel yang benar-benar proper banget. Ada layarnya, ruangannya estetik, ada tempat anak bermain. Jadi ya kalau misalkan bawa anak kecil, titipin aja. Nanti ada tim kita yang jagain seharian. Gitu ya. Kenapa kita adakan di bulan Ramadan? Biar kita tuh bisa buka puasa bareng. Bahkan nanti kalau mau naik lagi bisa sampai ke intimate tarawih bareng nanti insya Allah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kayak gimana vibes-nya? Nah, lihat aja gambarnya, kayak gini vibes-nya. Ada interaktifnya, ada belajar ngajinya, ada muhasabahnya, bahkan ada sesi refleksi bersama orang-orang yang kita sayangi. Ya, ada 3 sesi di training ini. Yang ini tentunya sesi yang udah kita upgrade dari sesi sebelumnya di batch sebelumnya. Yang pertama, saya berikan nama Refresh Your Soul. Nah, yang tadi tuh, yang program Daily Harmony, nanti kita coba 1 tuh dari 3 yang tadi ya. Ada Refresh Your Soul, ada Reset Your Focus, ada Restore Your Home. Kita coba 1 Refresh Your Soul di sesi pertama Soulful Quran. Ini sesinya ngapain sih Ustaz? Ini sesinya bebersih hati dulu. Ngebersihin hati dengan lantunan zikir, lantunan solawat, lantunan Asmaul Husna. Ya, kita akan lantunkan bersama-sama di ruang yang Masya Allah sejuk ya, bersama orang-orang yang soleh insya Allah ya. Nah, ini sesi pertama. Sesi kedua, Find Your Harmony. Di sini adalah sesi di mana kita belajar menginstal irama Al-Quran ke dalam bacaan surah-surah yang sering kita baca di dalam sholat. Bukan hanya iramanya aja, tapi juga gimana irama itu nyampe ke hati. Kan banyak tuh sekarang orang yang ngaji suaranya keren, tinggi, melengking gitu ya, bahkan dipanggil qori gitu ya. Nah, itu tapi belum tentu nyampe ke hati. Ada juga qori banyak yang baca Al-Qur'annya bagus-bagus, suaranya tinggi, melengking, tapi nyampe ke hati. Nah, ini gimana? Apa formulanya biar suara itu benar-benar nyampe ke hati kita? Ya. Nah, ini sesi kedua. Sesi ketiga, Align Your Life. Sesi ketiga ini adalah sesi komitmen bareng-bareng sama keluarga kita untuk bisa membangun rumah tangga kita, rumah kita itu dengan Al-Quran, bahkan setiap hari insya Allah. Ustaz, saya belum berkeluarga, kayak gimana? Semoga menemukan calonnya di training. Kan banyak orang tuh doanya, ya Allah, saya belum dapat calon, di mana? Saya sarankan cari calonnya di tempat training Soulful Quran. Kenapa? Itu tempat terbaik. Jangan nyari di kafe, jangan nyari di mall, ya. Nah, kalau di kampus mah, ya itu tempat terbaik juga, tempat belajar kan, menuntut ilmu. Tapi ini halakoh Quran, halakoh yang dinaungi malaikat. Malaikat itu turun berbondong-bondong untuk mendoakan kita yang ada di majelis ini. Maka kalau ada orang menemukan jodoh di sini, itu tempat terbaik. Ya, alhamdulillah sudah terbukti di batch pertama kemarin. Ayo di batch kedua siapa yang mau lanjutin ya? Mudah-mudahan di batch kedua nanti juga ada nih yang masih single. Ustaz, saya belum ada keluarga nih, gimana? Align your life. Ya udah, buat diri sendiri dulu, niatkan ya Allah, hadirkan jodoh saya di training ini. Pulang dari sini saya dapat jodoh, materinya udah ada, modulnya udah ada, tinggal diterapin nanti habis nikah. Seru kan? Nah, jadi ini bukan hanya untuk yang udah berkeluarga, yang belum pun ini kesempatan Anda untuk datang bareng-bareng ya. Tapi nanti dikelompokinnya sesama jenis ya, laki-laki sama laki-laki gitu ya, dikelompokinnya ya. Kecuali yang keluarga mungkin yang muhrim ya. Oke. Nah, ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di batch pertama kemarin bertanya-tanya, apa sih bedanya batch 1 kemarin dengan batch 2 sekarang ini? Satu, perbedaannya adalah kita nanti akan ada satu rumus latihan bareng-bareng. Rumus ini bisa dipakai buat anak kecil, buat anak muda, dewasa, bahkan lansia. Nah, saya udah buktiin tuh. Udah kita adakan beberapa kali user testingnya. Wah, orang tua pun dengan suara yang serak-serak gimana gitu ya. Nah, insya Allah dengan rumus ini bisa diterapin. Baca Al-Quran dengan irama. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir nggak punya suara bagus. Justru buat Anda yang suaranya masih agak-agak fales, masih sering sumbang, ini kesempatannya dapatin satu formula, satu rumus. Rumus itu satu keluarga bisa kita praktekin. Dan rumus ini udah saya praktekin ke Hayin umur 5 tahun. Anak 5 tahun aja bisa, masa kita udah 50 tahun nggak bisa? Harusnya lebih jago dong ya. Nah, Hayin udah coba tuh.
Hain coba, mertua saya usianya udah 50 tahun. Nah, saya coba, bisa. Jadi user testing pertama, ya keluarga saya. Alhamdulillah bisa mereka satu keluarga pakai dengan formula yang sama, rumus yang sama. Yang kedua, ada apa di sini Ustadz? Ada board game. Ayo, yang pernah tahu board game? Board game itu apa Ustadz? Kok ada game-gamean? Baca Quran itu kan harusnya sakral. Iya sih, momen sakral mah sakral. Tapi ada momen kita menghafal itu dengan analogi. Ya, menghafal rumus irama dengan analogi. Ini saya bocorin dikit ya. Kita nanti pakai board game take off, fly, landing. Analoginya pesawat. Nanti ada pesawat. Pesawat itu nanti ada kertas besar gitu, kertas ukuran A3 besar kayak gitu, art paper ya. Nanti ditaruh di meja. Ini nih si bapak, si ibu sama si anaknya bareng-bareng kerja sama jadi pilot dan co-pilotnya. Ya. Ayo nih Pak Suparman jadi pilot. Bu Nur Saadah jadi co-pilot, gitu kan contohnya ya. Nah artinya nanti yang baca teh Pak Suparman, Bu Nur Saadah bantuin, ini jangan sampai landing nih, harusnya pesawatnya masih fly gitu ya. Nah nanti ada tuh gamenya, kita kasih surah-surahnya nanti, tinggal disusun tangga nadanya pakai pesawat. Pesawat itulah yang nanti akan kita ingat di rumah. Kalau kita pengen ngajak anak kita ngaji, ngajaknya yuk nak ngaji, bukan gitu. Gimana pesawat? Yuk kita main pesawat-pesawatan. Yuk siapa yang jadi pilot gitu ya. Nah ketika dia nanti, wah kali ini kita penerbangannya agak jauh nih. Kalau kemarin penerbangan kita hanya 4 ayat surah Al-Ikhlas. Kali ini penerbangan kita surah An-Naba. Wah yang tadinya dari Jakarta cuman ke Jogja, sekarang dari Jakarta ke Mekah gitu kan. Nih harus siap-siap nih, jangan cuma satu orang pilotnya, ada 2 atau 3 orang, yuk sama-sama kita susun yuk nadanya gimana dengan pakai menggunakan pesawat irama itu. Nah pesawat melodi namanya ya. Nah jadi itu yang beda nanti aktivitasnya. Bapak ibu udah berapa lama sih nggak bonding sama anak, atau mungkin sama pasangannya mungkin agak canggung gitu ya. Ini kita momen ngajinya dapat, momen mainnya dapat ya. Bahkan ketika nanti si bapak baca, pas misalkan mohon izin, misalkan Pak Suparman baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin, Bu Nur Saadah teh menyimak sambil memperhatikan posisi pesawatnya di posisi take off gitu kan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Loh Bapak, kenapa ini kok bisa take off? Kan harusnya pesawatnya fly setelah take off. Ini mau terbang kemana? Mau terbang ke langit ke-7 gitu ya. Nah, nanti Bu Nur Saadah ngasih tahu ke Pak Suparman, Pak, ini jangan take off lagi. Ini udah waktunya nge-fly gitu. Paham ya? Nah, jadi game board itu kayak gitu. Ada sesi di mana bercandaan. Atau mungkin fales. Udah tahu sih, si bapaknya udah tahu nih. Ini harusnya turun, harusnya masih fly ya. Tapi kok saya nadanya sumbang, berarti pesawatnya itu oleng gitu. Oke, nanti ada sesi game board irama Quran pertama di dunia yang akan kita launching nanti di Soulful Quran. Dan itu momennya ngaji sambil main. Biar apa? Pokoknya kalau misalkan mau tahu irama, kan susah nih ngafalin tangga nada, ingat aja pesawat. Pesawat itu kan prosesnya take off, fly, landing. Kalau 4 ayat berarti fly-nya lebih panjang, gitu kan? Nah, nanti ada sesi di mana tegakkan sandaran kursi ya, pakai sabuk pengaman. Oke. Pokoknya kita main nanti di sana tuh, main menerbangkan pesawat irama Quran yang itu insya Allah akan kita ingat selalu nanti di rumah kita ya. Itu yang beda ya. Si pesawatnya tuh ada di bayangan kita aja atau ada fisiknya? Ada fisiknya. Wow, menarik ini. Bapak Ibu tahu ya. Oh, ada fisiknya. Iya, betul. Oh, keren. Ini bakalan keren ini, bakalan seru nih. Ada fisiknya. Jadi kita cetak itu satu keluarga satu pesawat. Bukan satu pesawat sih, pesawatnya banyak tuh nanti. Pesawatnya banyak. Cuma satu game board itu untuk satu keluarga. Dan itu bisa dibawa pulang. Bisa dibawa pulang. Itu. Jadi bisa dimainin lagi di rumah ya berarti ya. Bisa. Ya, pokoknya kita mau penerbangannya jarak dekat atau jarak jauh nih. Kalau Bu Titi kan kalau ikut Soulful Quran penerbangan kan jauh tuh beliau tuh dari Amerika ke Jakarta gitu kan. Nah, kita kasih, nanti kita kasih surahnya yang panjang, Kang Prima, Bu Titi. Udah, Bu Titi Ar-Rahman nih, pokoknya balik ke Amerika teh di pesawat nyusun tangga nada gitu sambil melantunkan. Masya Allah. Pokoknya seru deh. Makin sumbang itu makin seru.
Karena nanti co-pilotnya boleh komenin pilotnya gitu. Aduh nih sumbang nadanya ya. Bahkan kalau bisa dimainkannya bertiga sama anak, jangan cuma berdua gitu.